dari kelompok kelas 5, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan tentang operasi amputasi penis yang beranggotakan Jessy Filomena, NIM 046, Dwi Fortuna NIM 059, Nilu Mentari NIM 060, Ahmad Ramadan dengan NIM 064. Amputasi penis telah dilaporkan dan atau disarankan untuk pengobatan trauma penis, termasuk tekanan penis yang mengakibatkan gangren pada bagian distal dan kerusakan parah pada uretra, dan untuk pengobatan priapisme, neoplasma penis, neoplasia uretral, fistula arterial venosa dari kulup, hipospadia, dan kondisi lain di mana ada kehilangan traumatis. Kelainan bawaan atau bawaan dari preputium meninggalkan bagian distal dari penis yang terbuka. Pemotongan penis dilakukan karena adanya trauma pada preputium dan penis yang menyebabkan hematoma dan patah tulang penis. Karena adanya neoplasia seperti tumor ventral menular. Tumor ini adalah tumor yang dapat menular melalui kontak seksual atau jilatan. Selanjutnya adalah terminologi. Terminologi dari amputasi penis adalah tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memotong penis. Selanjutnya, nah, ada indikasinya yaitu dalam amputasi penis biasanya dilakukan pada pasien dengan perlukaan yang hebat disertai nekrosis pada penis, tumor pada ujung penis, paralisis penis yang telah berlangsung lama, prolaps penis. Kemudian yang kelima adalah trauma pada preputium dan penis yang menyebabkan hematoma dan patah tulang penis. Karena adanya neoplasia seperti tumor veneral menular, yaitu transmissible veneral tumor atau TMT, squamous cell carcinoma, hemangiosarcoma, dan papiloma. TMT adalah tumor yang menular melalui kontak seksual atau jilatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang anestesi. Anestesi yang digunakan pada operasi amputasi penis adalah anestesi umum. Bisa juga menggunakan anestesi regional atau epidural, serta anestesi lokal. Lalu, dosis dan penggunaan obat anestesi beragam sesuai dengan jenis pasien, badan, dosis anjuran, serta dosis sediaan obat, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, pada kucing dan anjing biasanya digunakan anestesi umum. Hewan besar seperti sapi dapat menggunakan anestesi lokal karena berat badan yang seperti itu, yang lumayan berbobot, tidak mungkin untuk menggunakan anestesi yang sangat jumlahnya yang tinggi. Yang keempat, menghindari atau dengan dosis rendah pada kasus obstruksi urinasi atau disfungsi ginjal karena kucing mengekspresikan bentuk aktif dari ketamin. Jadi menggunakan ketamin sebaiknya sangat rendah karena ini berinteraksi dengan fungsi obat ketamin sendiri. Yang kelima, ada anestesi umum yang dapat diberikan untuk pasien yang akan mendapat perlakuan operasi amputasi penis dengan pemberian propofol, benzodiazepin, diskoaktif, atau inhalasi anestesi. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, praoperasi. Ada banyak hal yang perlu dilakukan atau dipersiapkan sebelum melakukan tindakan pembedahan atau operasi, yaitu persiapan alat dan instrumen bedah, persiapan bahan dan obat, persiapan ruang operasi, persiapan hewan, dan persiapan operator. Next. Untuk teknik operasi amputasi penis ini, yang pertama dilakukan itu hewan dipersiapkan terlebih dahulu, lalu dianestesi dan dibaringkan pada punggungnya. Lalu langkah selanjutnya ialah dipasang kateter pada uretra untuk orientasi dan melindungi terjadinya trauma pada uretra. Lalu yang kedua, penis dikeluarkan semaksimal mungkin dari preputium. Posisi penis dipertahankan dan dipasang tourniquet di sebelah kaudal penis yang akan diamputasi. Lalu yang ketiga,
Dibuat insisi berbentuk V sepanjang tunika albuginea dan jaringan cavernosus pada tulang penis dan uretra. Next. Next. Nah, untuk langkah selanjutnya, itu tulang penis dipotong dengan pemotong tulang pada bagian paling kaudal dan hati-hati agar tidak membuat trauma uretra, seperti pada di gambar 1. Lalu langkah selanjutnya, uretra dipotong 1-2 cm di kranial potongan penis, lalu diidentifikasi dan diligasi arteri di bagian dorsal penis untuk dapat melepaskan tourniquet. Lalu selanjutnya, uretra yang telah dipotong dibuka dan dilipat bagian ujungnya di atas potongan penis. Dipertautkan mukosa uretra dengan tunika albuginea dan jaringan cavernosus dengan jahitan simple interrupt atau continuous. Next. Selanjutnya, preputium dipotong agar lebih pendek sesuai dengan sisa penis yang terpotong, dan insisi pada preputium dibuat berbentuk lip dan dilakukan penutupan kulit dengan jahitan simple interrupt atau continuous dengan benang non-absorbable. Nah, seperti pada gambar yang kedua itu pada saat uretranya dipotong. Nah, yang gambar ketiga ini pada saat intraoperatif yang menunjukkan amputasi penis. Lalu yang keempat itu gambar pada saat penampilan muka operasi pasca operasi segera setelah amputasi penis. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang pertama, emang harus dirawat inap selama 1-2 hari pertama untuk dilakukannya observasi kondisi pasien. Yang kedua, anjing atau kucing diberikan meloxicam sebesar 0,15 mg per kilo berat badan per 24 jam secara SC dan selama 3 hari. Dan juga bisa diberikan analgesis seperti tramadol, HCl 3 mg per kilo berat badan selama 3 hari juga, serta antibiotik antara lain yaitu amoxicillin, sulfadoxin, atau trimetropin sulfa, metasazol, atau first line antibiotik untuk infeksi saluran pengencingan selama 3-5 hari tergantung dengan dosis anjurannya. Yang kelima, kucing atau anjing yang diberikan diet khusus untuk penyakit saluran perkencingan bawah atau urinary UC low urine atau urinary NO tergantung dengan kondisi pasien memerlukan atau tidaknya. Yang keenam, setelah dilakukan operasi, pasien dipakaikan Elizabeth Collar selama 1-2 minggu atau 2-3 hari setelah jahitan dibuka atau hingga sembuh. Karena Elizabeth Collar ini berfungsi untuk rusaknya jahitan oleh gigitan anjing atau kucing yang tidak kita ketahui. Oke, selanjutnya. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.